Zam-Zam. Itu kena hati-hatiannya nih. Kenapa nak mau dia minum air Zam-Zam? Karena tidak jaleh dia teko itu penyandung air itu tidak punyanya, tidak jaleh punya dia. Nak namanya minum air itu karena mak panah pahami air itu tidak jaleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkannya kepada kita. Dengan nikmat dan rahmatnya itu berkesempatan kita pada saat ini melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berhadir dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah, beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid ini menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang masuk rahimahumullah. Kemarin pembahasan hadis kita yang telah kita sampaikan tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin itu penghalangnya doa diterima oleh Allah adalah salah satu penyebabnya adalah, atau tidak dikabulkannya doa kita, salah satunya penyebabnya adalah menggunakan atau masuknya mengkonsumsi sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita, baik berupa minuman, makanan ataupun pakaian. Apabila terdapat sesuatu yang haram pada yang demikian itu adalah salah satu tidak diterimanya doa kita Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah inti dari ibadah, atau doa itulah kepala daripada ibadah yang kita lakukan. Maka manakala tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi dari tauhid, kajian hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inti dari keikhlasan. Maka doa ini adalah benar-benar memohon kepada Allah. Tidak ada yang lain tempat kita bersandar, tidak ada yang lain yang kita harapkan pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca setiap hari, berapa kali kita sholat itu yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Setidak-tidaknya 5 kali sehari semalam kita menghambakan, memohon, merendahkan diri kepada Allah, tersungkur wajah kita. Yang kita harapkan adalah diterimanya ibadah kita, didengarkan segala permohonan kita. Ini salah satunya di antara penyebab dikabulkannya doa kita, mengkonsumsi, menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Itu yang telah kita sampaikan minggu kemarin dalam hadis mengenai sesuatu yang baik dan halal. Kemudian pada hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Nasa'i. Hadis ini adalah hasan sahih. Kita bacakan matan hadisnya. An Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Raihaniyati radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib ridha akannya, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafiztu da'ma yaribuka, aku hafal, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Mala yaribuka, dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Nah, ini matan hadisnya. Di hadis yang pendek, redaksi yang pendek ini dalam bahasa hadisnya adalah jawami'ul kalim, ucapan yang singkat dan padat, tetapi sebuah ungkapan yang sangat mengandung arti yang sangat penting dalam ajaran Islam. Maka hadis ini merupakan kaidah yang sangat mendasar terhadap kewaraan seseorang yang menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjawab keraguan-raguan atau penyelamat dari ketidakjelasan atas sesuatu yang menghalangi cahaya keyakinan. Maka kita harus meninggalkan yang ragu-ragu, atau namanya adalah yang telah kita sampaikan dahulu pada hadis yang ke-6, sesuatu yang subhat, mendekati kepada yang haram. Sesuatu yang subhat mendekati kepada sesuatu yang haram, maka kita dianjurkan untuk meninggalkan yang subhat ini. Seperti yang dijelaskan pada hadis yang ke-6 itu adalah dicontohkan seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di daerah yang terlarang atau mendekati daerah terlarang.
sewaktu-waktu binatang ternaknya ini akan memakan sesuatu yang dilarang di daerah perbatasan. Maka hima dalam hadis yang ke-6 itulah suatu daerah larangan di mana tidak boleh batasan itu. Kalau sekalipun ada masuk batasan, tapi dah daki-daki kepada pembatas itu adalah namanya subhat. Kalau selalu kita melakukan sesuatu yang dekat dengan yang haram, maka kita akan terjerumus. Kali-kali terlompet ia yang haram. Maka dalam hadis yang telah kita jelaskan dahulu, inilah larangan untuk melakukan sesuatu yang subhat, meninggalkan sesuatu yang subhat. Dalam hadis yang ke-11 ini juga disampaikan demikian. Agar sesuatu yang meragukan dalam hukum agama, yang ragu halal atau haram, maka tinggalkanlah kalau ragu. Karena sesuatu yang ragu ini akan membebankan kepada hati kita. Maka yang kita ambil yang tidak membebani pikiran kita. Kalau ragu, tinggalkan yang halal-halal saja yang kita lakukan, atau yang halal-halal saja yang kita makan. Itu kalau bahasa awaknya. Kemudian begitu juga dengan para salafus saleh kita yang telah terdahulu, dia sangat menjaga ini. Jikalau satu yang meragukan ini merusak akan ketakwaan, menimbul pakato hati. Kalau pakato hati, satu yang kita lakukan ini betul tidak, salah betul, itu artinya ragu. Sesuatu yang ragu ini maka kita tinggalkanlah. Maka yang kita lakukan, ini katakanlah bahasa fikihnya adalah subhat. Kemudian yang telah kita sampaikan dalam salah satu contohnya adalah Ibrahim Adham yang tidak mau meminum air zam-zam. Itu kena hati-hatian ini. Kenapa nak mau dia minum air zam-zam? Karena tidak jaleh dia teko itu penyandu air itu tidak punya nyom, tidak jaleh punya sia. Nak namanya minum air itu karena mak panah pahami air itu tidak jaleh. Entah sia yang punya penyandu air itu, entah penguasa yang zalim, entah orang cerita tahu namanya minum, hanya dengan tidak jelasnya penyandu air. Begitu kehati-hatian Ibrahim Adham ini. Takut-takut kalau memakai sesuatu yang haram, barang yang haram, tentu yang masuk pun menjadi haram. Itu hanya memakai itu saja. Padahal air zam-zam ini adalah halal jaleh halalnya, cuma untuk penyambutnya saja. Begitu betul Ibrahim Adham ini hati-hati. Takut nanti warak ketakwaan ini gugur karena sesuatu yang subhat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kehati-hatian ini oleh salafus saleh contohkan kepada kita. Itu salah satunya Ibrahim Adham. Juga tentu bagi kita juga demikian. Kalau ingin menjaga kemudian ketakwaan, warak namanya. Jadi apabila kita dah terjemus sekali, kadang-kadang kita memakai sesuatu yang tidak milik kita, kepunyaan milik umum, kadang-kadang terbawa juga kita ke rumah pakai untuk pribadi itu. Sebagaimana yang contohkan cerita Ali kalau tidak salah ya, hanya memakai untuk memakai itu
fasilitas yang dititipkan di rumah memakai lampu minyak saja. Ditanya oleh tamu itu, bagaimana ini untuk kepentingan umum atau kepentingan pribadi? Kalau hanya kepentingan pribadi, kita matian lampu. Tapi kalau untuk kepentingan umat, kepentingan bersama, boleh pakai lampu. Karena minyaknya dibeli dengan uang rakyat. Nah, jadi begitu kehati-hatian oleh salafus saleh kita. Pimpin-pimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala demi menjaga sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, demi menjaga kewaraan, demi menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika keraguan itu dibenturkan dengan keyakinan, apabila keraguan dibenturkan kepada keyakinan, ini dicontohkan seperti ragu-ragu dalam beruduk, rasa-rasanya paling pilih-pilih, tapi tak kedua kan kita tidak, tapi rasanya tidak ada kedua baun pun tidak. Ragu nih, ragu yang demikian ini maka dikalahkan dengan keyakinan. Ya nak do, rasa nak do, rasa semua. Maka ini dikalahkan dengan keyakinan. Maka yakinkan hati bahwasanya wudhu kita ini masih ada, kecuali bau bunyinya, terang bunyinya, ada baunya. Terima yakinkan terima. Cuma kalau ragu-ragu, maka yakinkan hati kita bahwasanya lu nak berasa penting. Kadang-kadang setan itu menimbulkan selalu ragu-ragu. Kadang-kadang sembahyang suara ragu lah baca Fatihah ya boleh. Kalau sembahyang surah-surah nih baca lesir, baca Fatihah. Saya juga baca Fatihah. Nah, itu betul hebatnya setan ini. Meragukan karena setan ini jalannya melalui aliran itu hebatnya setan ini. Maka didasari oleh hadis Nabi, jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah telah keluar angin atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sebelum mendengar suara kentut itu atau mencium baunya. Artinya meyakinkan wudhu kita tidak batal. Contohnya ibu-ibu kita yang sedang duduk ini merasa kau menunggu suruh, kenapa? Ada yolah wudhu tadi yolah. Rasa-rasanya kau putar-putar, tapi tidak ada tak ganti, tapi ragu-ragu. Maka yakinkanlah dengan keyakinan, maka wudhu kita tadi tidak batal. Yang menyebabkannya rasu-rasu baru. Nah, ini dalam bentuk hukum yang dijelaskan dalam buku ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka janganlah engkau keluar dari masjid sebelum mendengar suara kentut atau mencium baunya. Nanti kan jadi-jadi artinya. Kalau ragu-ragu pun, diyakinkan saja bahwasanya wudhu kita belum batal. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Nah, di dalam pendidikan jam 6 kita punya kegiatan yang lebih penting sudah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.